Halo Sobat Kingdom Generation, ketemu lagi dengan saya Jo dan Nicholas. asik. Dan kayaknya asik banget ya kalau misalnya kita hari ini kita bisa ngebahas tentang pertanyaan-pertanyaan ataupun juga mungkin ada hal-hal yang pernah dikirim di kolom chat ataupun komen kita. Iya. Mungkin pertanyaan yang sering kali kamu tanya di gereja tapi nggak terjawab, atau mungkin kamu juga nggak punya keberanian untuk nanya gitu lah. Ya udah nanya di sini aja. Di kolom chat ataupun komen itulah tempat di mana kamu bisa taruh pertanyaan kamu. Nah, kok Ya. kita nih udah sering kali ketemu kok, cuma pengen tahu nih, kepo-kepo. Oh, Kamu tuh sebenarnya anak keberapa dari bersaudara sih? saya paling sulung dari 3 bersaudara. Wah, solo ada 3. Yang cewek cowoknya ada berapa banyak tuh dari 3 tuh berarti? Satu cowok, satu cewek. 2 cowok, satu cewek. Oh, jadi yang pertama kamu, yang kedua adik kamu Nat- cowok, iya, cowok. Nathan, lalu yang ketiga Manda cewek. Nanda cewek. Jadi 2-1 gitu ya? Iya, 2-1. Waduh. Nah, kamu berarti kakak paling gede nih? Hmm. Kakak paling gede, sulung. Cara kamu tuh untuk nunjukin bahwa kamu tuh perhatian, nunjukin bahwa kamu tuh sayang sama mereka tuh kamu gimana sih caranya? Gimana ya? Kalau dijelasin pakai kata-kata sih Asik. susah. Jadi gimana dong kalau nggak pakai kata-kata? Kalau kata-kata, Nik, Nathan, aku sayang kamu. Asik. Itu kan rasanya gimana gitu. Abang suka sayang sama kamu gitu. Tapi gimana cara kamu nunjukinnya gimana kalau nggak pakai perkataan? Cara nunjukinnya ya, intinya nggak fisik. Nggak, maksudnya kayak peluk atau Oh gitu. misalnya cium pipi gitu, enggak. Tapi dengan apa dong biasanya? Biasanya sih misalkan mau bantuin PR gitu. Oh. Misalnya secara sukarela gitu. Aha. Jadi ketika kamu tahu bahwa mereka butuh pertolongan kamu coba untuk nolongin sebisa kamu gitu, intinya kan Iya. seperti itu ya. Iya sih. Aku tuh nanya gitu karena aku nggak punya adik, nggak punya kakak. Oh gitu. Jadi nggak tahu rasanya punya saudara atau jadi kakak gimana, apalagi jadi adik. Nggak tahu rasanya gimana gitu kan. Pengen tahu. Oh jadi kamu berusaha untuk nunjukin dengan cara kamu hadir buat mereka lah intinya. Iya. Kalau misalkan mereka lagi butuh sesuatu. Nah, kan kamu nih kakak paling sulung. Iya. Nah, aku tuh sering kali denger kalau kakak sulung, kakak yang paling gede gitu ya, kakak yang paling tua, itu tuh selalu dia adalah kakak yang selalu coba untuk apa ya, provide, yang selalu coba untuk kakak yang selalu berusaha untuk menyediakan yang terbaik buat adik-adiknya. Yang aku sering kali denger kayak gitu tuh. Iya. Nah, kamu pernah nggak sih kamu tuh berkorban sama sesuatu hal mungkin gitu ya, kayak gini. Sebetulnya tuh kamu tuh pengen banget, mungkin kamu bisa cerita nih, ada kejadian kah atau peristiwa dalam kehidupan kamu tuh lagi pengen banget sama sesuatu ini gitu ya, satu Iya. hal ini. Tapi kamu tahu kayaknya kepentingan adik-adik kamu tuh lebih baik kepentingan mereka dulu yang kamu dahuluin, sehingga akhirnya kamu mutusin udah deh batalin aja deh apa yang aku mau ini, nggak penting lah, yang penting tuh ada adik kamu dulu deh, itu aja dulu yang kamu pengen dahulukan gitu ya. Iya. Nah, ada nggak sih peristiwa kayak gitu? Oh itu ada. Jadi ceritanya tuh di sekolah Nathan Manda sama saya, itu aturannya sekolahnya sepatunya harus full black, Oh, hitam semua. hitam semua Hmm. gitu. Akhirnya mau nggak mau dong kita cari tempat sepatu gitu. Misalnya di mall, mall sini, mall A, mall B. Tapi yang kurang beruntungnya nggak ada yang all black itu, belum nggak ada. Lagi kosong katanya. Iya. Tapi untuk puji Tuhan ada satu toko, tapi sisa 2 pasang. Yo, di antara kalian bertiga ini kan harusnya 3 pasang sepatu nih kan? Iya, Tapi yang ada cuma tinggal 2 nih. tinggal 2. Terus? Jadi ya bukan terpaksa sih, maksudnya saya pasti dong sebagai kakak, maksudnya prioritasin Nathan Manda dulu gitu. Saya mah gampang, tinggal cari yang KW lah, 50.000 biasanya gitu. Nah, pertanyaannya gini sih sebenarnya. Kenapa kamu mau ngelakuin hal itu, kan gini loh. Kamu kan kakak paling gede. Ya, Bukan harusnya kamu punya hak yang pertama untuk milih. Oke, oh dia mah gampang lah. Kamu dulu aja yang paling penting, kamu udah dapat, kamu paling gede, kamu paling tua, kamu yang harus dapat pertama dulu gitu loh. Kenapa kamu mau ngelakuin hal itu? sebenarnya sih saya ngelakuin hal itu nggak ada alasannya. Sebenarnya saya ya karena terlalu sayang aja sama mereka. Jadi hal yang begitu saya nggak terlalu peduliin sih, nggak terlalu pikirin. Maksudnya ya kalau misalnya saya nggak bisa dapet, yaudah mereka aja dulu gitu. Wah, menarik ya. Ada lagi nggak sih hal lain yang pernah kejadian lagi, hal yang sama mirip-mirip kayak gitu? Mirip-mirip ya. Dimana kamu coba untuk berkorban sesuatu yang sebenarnya kamu bisa dapetin, tapi akhirnya kamu
ya udahlah kasihlah buat orang tua atau kasihlah buat adik kamu rela untuk ngedapetin sesuatu yang harusnya sebenarnya kamu punya hak untuk itu gitu loh. Oh, waktu itu pernah, tapi itu saya masih kecil waktu itu. Kelas 4 kalau nggak salah. Saya dibeliin mainan. Jadi mainan Hot Wheels. Kan jadi sebut nama merek. Terus Mobil-mobilan, mobil mainan kan. Saya seneng banget tuh kan. Nathan juga dibeliin, Manda juga. Besokannya saudara datang ke rumah, masih kecil-kecil, pengen mainan mobil mainan saya pengen gitu. Saya kan kayak dalam hati tuh kayak apaan sih gitu. Maksudnya kan ini udah dibeliin kan buat saya gitu, bukan buat kamu gitu. Tapi ya namanya juga anak kecil kan, pasti kan semuanya pasti mau gitu. Aku mau ini gitu. Ya jadi saya kasih aja. Kesel sih iya, tapi ya namanya juga anak kecil. ya, tapi kan justru gitu kan, kamu waktu itu masih kecil juga kan. Iya. Kamu tadi bilang kalau masih kecil ya pengen semuanya tuh dalam tanda kutip ya egosnya gede banget gitu kan. Kamu pengen itu semua jadi milik kamu gitu. Apa yang ngedorong kamu sih untuk bisa akhirnya kamu relain untuk kamu kasih? Ini jujur aja ya. Saya sih takut sama papa saya. Takut dimarahin. Iya. Oh kamu gitu doang. Jadi kamu kasih karena kamu. Iya. Tapi beda ya. Kalau tadi kan saudara ya. Iya. Maksudnya bukan adik kandung kamu kan. Kalau ke adik kandung, kamu justru jadi lebih apa ya? Lebih kalau bahasa Jawanya kan legowo, lebih rela untuk kamu mau berkorban buat mereka gitu loh. Iya. Karena mungkin karena sayang tadi ya. Kamu kan adalah orang yang tipenya gini. Ketika kamu sayang sama adik-adik kamu bukan tipe orang yang bisa cerita bahwa atau ngomong bahwa kamu suka sayang sama mereka, tapi kamu lebih memilih untuk hadir buat mereka, rela untuk tadi kamu bilang, aku nggak usah dibeliin sepatu, adik-adik aku aja yang beli sepatu, aku mah gampang lah gitu, ya biasa juga nggak apa-apa. Dan kamu rela untuk ngelakuin hal itu karena kamu sayang. Nah, ini ada satu firman Tuhan di Kolose 3 ayat 14, firman Tuhan bilang gini, dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang persatukan dan menyempurnakan. Firman Tuhan bilang gini, kenakan kasih. Itu tuh sama seperti kayak baju. Kan kita mengenakan baju. Ini kan kita kan pakai baju nih kan, kenakan baju. Kalau ada kata kenakan itu kayak baju itu kan sebenarnya kayak apa sih? Kayak identitas kita kan. Contoh nih, ada orang kamu pasti pernah ketemu teman gitu. Orang tuh kalau misalkan pakai baju, kita bisa lihat gaya khasnya dia tuh adalah seperti ini, dan dia pasti gayanya tuh pakai kaos nyantai, celana pendek, mau kemanapun acaranya apapun juga dia tetap gayanya nyantai aja kayak kaos kemana-mana. Ada juga orang pakai bajunya kemeja terus tapi rapi gitu kan, mau acaranya santai pun dia tuh pakai kemeja, ada kayak gitu kan bentuknya kan. Ada. Karena baju itu yang dia kenakan itu tuh pertama bisa jadi identitasnya dia gitu loh, melambangkan siapa dirinya dia. Yang pertama kalau kata kenakan, yang kedua adalah kenakan itu juga ngartiin bahwa gini, ada sesuatu yang coba kita lindungi, ya dong. Emang kamu mau keluar dari tempat itu terus kamu nggak pakai baju? Iya enggak lah. Kan juga bukan masalah identitas, tapi juga masalah gini, ada hal yang kamu lindungi, ada hal yang kamu tutupi supaya kamu bisa, orang bisa melihat siapa diri kamu sebenarnya, tapi bukan berarti bohong gitu loh, tapi ciri kamu sebenarnya. Nah, kasih juga sama. Waktu firman Tuhan bilang gini, kenakanlah kasih sama seperti kayak kita ngenakan baju. Kasih itu tuh harusnya jadi identitas kita, jadi cirinya kita. Waktu kita jadi anak Tuhan, Tuhan bilang bahwa Allah itu adalah kasih. God is love, Allah itu kasih. Allah itu bukan gini, Allah menunjukkan kasih, Allah sangat mengasihi. Enggak. Ini bukan masalah karakter, tapi dia adalah satu itu, dia adalah kasih juga, dia adalah kasih itu sendiri. Maka ketika kita bilang bahwa kita mengenakan kasih, kita sedang menunjukkan ciri kita bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang menunjukkan kasih sama orang lain. Nah, bicara soal kasih itu, pernah nggak sih kamu ngeliat pengorbanan yang orang tua kamu lakukan buat kamu? Bisa itu pengorbanan papa kamu atau pengorbanan mama buat kamu, pernah nggak kamu ngeliat hal itu? Itu bukan pernah lagi, sudah sering saya lihat. Terutama mama. Mama kan semenjak papa nggak ada, mama jadi kerja sendiri gitu kan. Pulang pergi malam, perginya pagi, pulangnya malam, gitu. Mungkin kelihatannya sih ya biasa gitu, tapi
kalau dilihat lebih dalam lagi sih, sebenarnya tuh mama saya berkorban gitu, maksudnya buat menghidupin keluarga tuh sampai pagi, perginya pagi pulang malam. Kalau misalkan malamnya mau lagi nungguin mama makan gitu, mama yang masakin gitu. Kalau kan bisa aja aku atau Nathan atau Manda Betul, yang masak betul. gitu, tapi mama tetap tidak masakin gitu buat malam walaupun dalam keadaan capek gitu. Ada juga papa waktu itu sampai ini papa kan biasanya, kalau papa saya itu kan punya hobinya baca komik. Tuh saya pernah lihat tuh komiknya saya berjejer. Tapi semenjak saya lahir, semenjak saya ada, itu hobi papa saya hilang. Wow. Saya dibuang Wow. buat beli susu. Duit itu buat beli susu saya gitu. Jadi ya apalagi waktu itu papa saya rela juga, maksudnya papa saya kan guru, kan papa saya bisa aja jadi guru tetap di satu sekolah gitu, tapi papa saya relain karena mama saya juga kerja kan. Iya direlain jadi guru honorer gitu, demi ya kami gitu, demi keluarga gitu. Wow. Dari apa yang papa kamu, mama kamu lakuin gitu ya, dan itu apa sih yang berbekas buat kamu sendiri, akhirnya kamu tuh bisa belajar sesuatu dari orang tua kamu tuh apa sih? Nilai yang menurut kamu paling jadi nilai dalam hidup kamu yang bisa kamu tanam dalam kehidupan kamu, jadi prinsip kamu tuh apa? Kalau dari perspektif mana nih kak? Ya dalam kehidupan kamu, kebiasaan kamu, karakter kamu, atau itu jadi pegangan hidup kamu gitu loh. Oh iya ada, tapi ini terinspirasi dari papa saya. Maksudnya walaupun papa saya udah jadi guru honorer, rela berkorban buat segala hal, segala sesuatu buat saya, tapi papa saya tuh nggak pernah ngeluh, nggak pernah kayak melanjutin lagi itu hobi gitu. Konsisten, berkomitmen, berpegang teguh gitu, apalagi sama Tuhan gitu. Wow. Jadi orang yang konsisten ya, itu kuncinya ya. Iya. Kalau misalnya dia melakukan sesuatu, dia tuh akan pegang teguh prinsipnya hidupnya dia. Apalagi buat anak ya. Iya. Itu yang dia mau lakuin ya buat kamu ya. Mm-mm. Kamu pasti ngerasa ini ya, kangen banget ya. sama Sedih bapak lah kamu pasti ya. kalau tiap kali ingat. Nah, bicara tentang kehidupan ya, bicara tentang kasih ya. Ada satu firman Tuhan di Matius 7 ayat 9-11. Firman Tuhan bilang gini. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia minta roti, atau ia memberi ular jika ia minta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, yang akan memberikan yang baik kepada mereka yang minta kepadanya. Kalau tadi kan kamu ceritain tentang papa kamu, Iya. kamu cerita tentang mama kamu, cerita tentang kedua orang tua kamu, gimana mama kamu kerja dari pagi sampai malam untuk hidupin kalian bertiga gitu loh. Kayak bagaimana papa kamu rela untuk mengorbankan hobinya karena dia tahu ada kepentingan yang lebih gede, yaitu Iya. biar anaknya bisa hidup dengan baik gitu loh. Karena dia tahu kalau misalkan dia tetap beli komik, mungkin beli susu nggak akan bisa terbeli Iya. dan anaknya akan terlantar, tapi dia rela ngelakuin itu. Nah di sini Firman bilang gini, kalau orang tua kamu aja yang manusia biasa, dia tahu mana yang terbaik buat anaknya. Dia rela, bahkan papa kayak tadi ya, rela korban dirinya. Mama rela ngorbanin waktu bebasnya dia, karena dia tahu kalau dia berhenti kerja, anak-anaknya nggak bisa makan gitu kan. Iya. Tapi dia rela untuk ngelakuin itu. Kalau papa mama kamu aja, orang biasa aja, dia tahu yang terbaik adalah dengan melakukan pengorbanan itu, apalagi Bapakmu yang di surga. Di sini kita diingetin gini, bahwa Tuhan pastinya lebih tahu lagi apa yang kita butuhin. Tuhan lebih tahu lagi apa yang sesungguhnya kita inginkan dalam kehidupan kita. Makanya nggak ada alasan buat kita gini, untuk kita akhirnya nggak percaya sama Tuhan, nggak percaya bahwa Tuhan tuh sanggup. Kan pernah pasti kan gini ya, kalau misalkan kamu lagi pengen sesuatu, Iya. terus kita nggak dikasih, kita jadi marah kan, Iya. Kesel. kan. Hmm. Padahal mungkin apa yang kita minta itu juga nggak sesuai dengan apa yang kamu butuhin, atau justru akan ngecelakain kamu. Iya. Dan Tuhan pasti lebih tahu kan. Mm-mm. Tapi satu hal yang Tuhan mau kasih dalam kehidupan kita gini, bahwa kalau nyawanya aja dikasih buat kita, masa sih yang terbaik buat hidup kita nggak dikasih sih?
ya kan? Iya. Papa mama kamu aja, dia manusia biasa, punya kekurangan, banyak kekurangan juga. Pasti. Ada banyak dosa juga, ada banyak kesalahan. Tapi kalau dia buat anak karena kasih, dia rela untuk kasih sesuatu yang terbaik buat anak-anaknya. Apalagi Bapak kita yang di surga. Iya. Dia rela untuk kasih yang terbaik juga buat kita gitu kan. Makanya di Yohanes 15 ayat 13, firman Tuhan gini, nggak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Jadi pemberian yang terbesar buat kehidupan kita adalah kehidupannya Tuhan sendiri. Pertanyaan kan gini kan, kenapa sih Tuhan rela banget sih untuk ngelakuin itu semua? Baik lagi, karena dia tahu kita itu adalah orang yang disayang sama dia. Kita tuh makhluk kesayangannya dia. Dia ciptain kita itu nggak sembarangan. Iya. Dan dia nggak mau kita tuh dilepas dan kita jatuh dalam dosa. Mungkin hari-hari ini ada teman-teman dari Kingdom Generation juga ngerasa bahwa wah, aku tuh hidup tuh penuh dengan kekurangan. Hidup aku tuh justru saat ini kayaknya Tuhan tuh kayaknya nggak dengar doa aku deh, kayaknya Tuhan tuh jauh daripada aku deh. Iya. Nah pertanyaannya gini, waktu kamu ngerasa Tuhan itu sepertinya jauh, apa keputusan dalam hidup kamu? Apa kamu akhirnya memutuskan untuk tinggalin Tuhan? Atau justru di saat seperti ini membuat kamu mikir gini, tar dulu, kalau orang tua aku aja bisa tahu yang terbaik buat aku, masa sih Tuhan enggak? Iya. Berarti Tuhan pasti memberikan sesuatu yang terbaik buat kehidupan kita. Mungkin bukan barang, mungkin bukan sifatnya materi, tapi keselamatan yang sudah kamu dapetin juga itu adalah hal terbaik dan Tuhan sudah berikan buat kita. So hari ini Niko Ya. tadi udah share gimana kamu sendiri mau berkorban yang terbaik buat adik-adik kamu. Iya. Kamu juga belajar dari orang tua kamu yang konsisten ketika mereka punya prinsip, jangan pegang untuk bisa anak-anaknya hidup. Berarti Tuhan juga udah pasti dia bisa ngasih yang lebih gede dari sekedar apa yang kita minta. Iya. Kalau nyawanya jadi kasih, masa apapun yang kita butuhkan dalam kehidupan ini juga dia nggak cukupkan sih, dia pasti Iya. cukupin. Nah, kalau dari kamu sendiri, Niko, apa sih yang bisa kamu share dari apa yang kita udah obrolin hari ini? Iya. Jadi pengorbanan. Ya, semua saya sih yang lebih yang saya percaya sih. Setiap orang tua pasti bakal berkorban buat anaknya. Mau itu anaknya ngeliat orang tuanya gitu, misalkan papa mama ngapain sih gitu, kok kayaknya nggak sayang gitu, kayaknya nggak peduli sama saya gitu. Tapi di balik layar lagi melakukan buat anaknya gitu. Wow. Apalagi bapak yang di surga. Mungkin kita kan pasti dong kita dapat masalah gitu. Tapi pasti seorang bapak tidak akan pernah meninggalkan anaknya gitu. Yes. Jadi mungkin kita harus melihat perspektif lain, jangan cuma satu gitu. Dari ngelihat perspektif orang tua kayak gimana, dari perspektif yang lain juga gimana gitu. Ya, teman-teman, itulah bagaimana Tuhan cintai kita. Kalau Bapa kita di dunia aja tahu yang memberi terbaiknya seperti apa untuk anak-anaknya, apalagi Tuhan. Dia tahu bahwa kita itu adalah orang-orang yang gak mampu untuk jadi suci, jadi kudus karena perbuatan kita. Segala perbuatan baik kita gak bisa nyelamatin kita, tapi dia tahu juga bahwa hanya satunya jalan adalah ketika dia berikan nyawanya buat kita, sehingga dia rela meninggalkan segala kekayaan yang ada di surga untuk ngambil tubuh manusia yang penuh dengan dosa, tubuh manusia yang penuh dengan kekurangan. Dia rela ambil tubuh manusia, dia rela untuk jadi manusia supaya ada darah yang tertumpah dengan pengorbanan di atas kayu salib. Dia juga bisa nggak ngelakuin itu, nggak perlu dia melakukan itu. Iya. Dia cukup kasih aturan-aturan pengorbanan, manusia terus dibawa hewan untuk dikorbankan. Tapi yang Tuhan lakukan nggak seperti itu. Yang dilakukan adalah dia sendiri datang ke dunia untuk menjadi korban yang sempurna, ganti segala dosa kekurangan kita. Supaya kita yang seharusnya binasa dan mati, akhirnya kita bisa beroleh hidup yang kekal. Karena ada kasih dalam pengorbanan tersebut. So hari ini kita rindu banget ya, untuk bisa doain teman-teman semua yang mungkin hari ini kamu lagi ngerasa bahwa kamu kesepian, kamu lagi ngerasa bahwa kayaknya nggak ada sukacita, kamu nggak ngerasa ada rasa sayang, kamu nggak ngerasa ada yang mengasihi kamu ngerasa bahwa kayaknya nggak ada orang yang peduli sama kamu. Ingat, masih ada Yesus yang mempedulikan kamu, dan ini bukan kata-kata biasa. Iya. Niko tadi cerita gimana dia sendiri aja sebagai kakak aja dia rela kok bisa melakukan sesuatu agar adik-adiknya bahagia. Iya. Niko ngerasain gimana orang tuanya berkorban buat kehidupan Niko. Kalau orang tua aja tahu yang terbaik buat anaknya, masa Bapak kita di surga nggak tahu cara untuk kita supaya hidup dalam perlindungan yang sempurna, hidup dalam kedamaian dalam Dia,
Hidup dalam Tuhan itu bukan berarti bahwa masalah atau sakit penyakit bisa nggak ada, tapi yang hidup dalam Tuhan adalah walaupun sakit penyakit ada, walaupun masalah ada, tapi juga pada saat yang bersamaan ada sukacita yang Tuhan berikan kalau kita mau hidup bersama dengan Tuhan. Yuk kita berdoa buat teman-teman semua yang menyaksikan acara ini. Bapak terima kasih untuk hari ini kami boleh dengar kebenaran-Mu Tuhan bahwa pengorbanan-Mu lebih dari ketika kami memperhatikan seseorang dan kami mau berkorban buat dia. Pengorbanan-Mu lebih dari orang tua kami yang mereka rela untuk mengorbankan hobinya, mereka rela untuk mengorbankan waktu bebasnya, tapi mereka rela Tuhan untuk bekerja dari pagi sampai malam, mereka rela Tuhan Yesus untuk memegang prinsip untuk anak-anak lebih dulu bahagia. Kalau orang tua kami yang manusia biasa saja tahu bagaimana mereka harus berkorban untuk anak-anaknya agar anak-anaknya hidup penuh dengan sukacita, hidup dengan penuh kasih, apalagi Engkau Yesus yang rela mati di kayu salib buat kami, yang sudah mengorbankan darahnya, sedang mengorbankan diri-Mu Tuhan untuk kami Tuhan, agar kami yang seharusnya binasa, hari ini kami bisa beroleh hidup yang kekal. Dan kami bersyukur Tuhan, kami punya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa untuk setiap pemirsa, setiap penonton yang menyaksikan acara Kingdom Generation ini, para sobat Kingdom Generation, dan biarlah mereka Tuhan pada saat ini juga merasakan kasih-Nya Tuhan hadir dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, thank you Niko Thank untuk you obrolan juga, kita hari Kak Jo. ini. Thank you Yes, banget yeah. dan kita ketemu lagi di Kingdom Generation yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.